Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Wisambo, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 24. Di sini saya mau menjelaskan tugas dari mesin-mesin listrik. Oke. Dasar kontrol motor listrik. Nah, motor listrik industri. Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi medan magnet dan arus listrik. Motor listrik industri memiliki banyak kelebihan, di antaranya konstruksinya yang kuat sehingga tahan lama serta membutuhkan perawatan yang minim. Contohnya, penggunaan di industri seperti pompa, blower, pendingin, dan konifer dan lain-lain. Kontrol motor induksi. Kontrol motor induksi adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, mengoperasikan, dan melindungi motor listrik agar bekerja sesuai kebutuhan proses industri. Ini dibagi menjadi tiga, ada tiga. Yang pertama direct online atau DOL, terus yang kedua start delta, terus yang ketiga forward reference. Oke, ini komponen utamanya. Nah, komponen utama yang pertama adalah saklar atau switch. Saklar atau switch berfungsi untuk sebagai pengendali manual utama untuk mengoperasikan atau menghentikan motor, dan di dalam saklar terdapat kontak No dan NC. Terus ada MCB. MCB ini adalah miniatur circuit breaker. Adalah alat pengaman listrik yang berfungsi memutus aliran arus secara otomatis apabila terjadi kelebihan beban atau overload atau hubungan singkat short circuit. Terus ada relay. Relay adalah komponen elektromekanik yang berfungsi sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh arus listrik. Prinsip kerjanya mirip dengan kontraktor, tetapi ukuran dan kapasitas arusnya lebih kecil. Relay terdiri dari kumparan elektromagnet, inti besi, dan kontak saklar. Nah, selanjutnya ada kontraktor. Kontraktor adalah komponen listrik berupa saklar elektromagnetik yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada beban, terutama untuk arus dan tegangan yang besar. Kontaktor dikendalikan oleh arus listrik melalui kumparan koil, sehingga dapat dioperasikan secara otomatis menggunakan rangkaian kontrol. Selanjutnya ada overload relay. Overload relay adalah alat pengaman listrik yang digunakan untuk melindungi motor listrik atau peralatan lain dari arus berlebihan atau overload yang terjadi dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada timer. Timer adalah perangkat kontrol listrik atau elektronik yang berfungsi untuk mengatur waktu penyalaan atau pemutusan arus pada suatu rangkaian secara otomatis sesuai pengaturan yang ditentukan. Terus ada rangkaian lighting. Rangkaian lighting ini adalah rangkaian kontrol motor yang memungkinkan motor tetap menyala meskipun tombol start sudah dilepas. Dengan cara ini, rangkaian lighting ini memberikan fungsi pengunci otomatis agar motor dapat beroperasi terus tanpa harus menahan tombol start. Terus di sini ada direct online. Apa sih? Direct online itu adalah rangkaian DOL. Direct online adalah rangkaian starter motor listrik yang paling sederhana, yaitu motor dihubungkan langsung ke sumber listrik melalui kontaktor. Rangkaian ini biasanya terdiri dari MCB sebagai pengaman, tombol start dan stop, kontaktor sebagai saklar utama, serta overload relay sebagai proteksi beban lebih. Kurang lebih rangkaiannya seperti pada gambar ini. Terus ada direct online. Cara kerjanya, ketika tombol start ditekan, kontaktor aktif dan motor langsung mendapat tegangan penuh, sehingga motor berputar. Motor akan berhenti jika tombol stop ditekan atau overload relay trip. Rangkaian ini berfungsi sebagai kontrol on-off untuk motor dan melindungi motor dari beban lebih dan arus lebih melalui overload relay dan proteksi MCB. Oke, mungkin dari PPT-nya cukup sekian. Selanjutnya kita akan jelasin di rangkaian. Kita merangkai, kita ambil dulu komponennya. Yang pertama ada MCB 1 fasa. Terus kita ambil yang 3
3 fasa. Terus kita ambil kontaktor. Selanjutnya kita ambil overload relay. Nah ini. Selanjutnya ambil lagi motor 3 fasa. Kalau sudah ada kontak ini, taruh bawahnya motor. Terus ada on off, button off. Ya, push button off tadi. Terus itu adalah yap, kita cari ini coil. Nah yang ini 3 taruh ring atas. Nah ini adalah LED 1. Terus yang on, kita cari satu lagi. Kita rangkai dulu, kita deket-deketin. Nah ini terus di sini ini. Ya, di bawahnya. Nah, tambahin satu lagi. Oke. Selanjutnya kita sambungin ini dari sini ke MCB, sebelahnya juga MCB yang ini kedua. Iya juga. Terus selanjutnya adalah dari MCB ke overload relay. Setelah dari itu kita ke overload, barusan itu tadi ke kontaktor. Selanjutnya kita ke motornya.
Nah, yang dari ini kita tarik ke MCB 1 fasa. Dari MCB ke kontak ini kita urutin aja, terus ke push button, setelah push button yang on, terus yang ke off, setelah kita ke coil. Nah, kita ambil dari sini. Nah, tarik ke bawah. Yep. Kita sambungin. Nah, yang dari ini ke terus ke kanan, kita kesambungin ke ini juga. Oke. Ini ke apa namanya, motor 3 fasanya. Kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Terus kita ubah namanya, kita samain. Yang ini tuh MCB-nya MCB 3 fasa. Oke. Terus yang ini juga functionnya kita ganti namanya MCB 1 fasa. Jangan lupa diklik ini ya. Oke. Terus kita yang ini juga ubah, klik oke. Function yang ini juga kita ubah, taruh, klik juga oke. Off, yang ini on. Sini ini kita kasih nama KM1. Oke. Terus ini on, yang satu off. Red. Oke. Fungsinya yang ini. Nah, KM1 oke. Klik oke. Terus kita coba simulasiin. Nah, kita klik MCB-nya, kita klik, ntar coba kita pause. Yang ini lupa tadi belum, KM1. Oke. Kita simulasiin lagi. Oke. Kita coba yang ini jadi seperti ini. Off, on. Nah, cukup itu dari rangkaiannya. Terus apa sih rangkaian dol ini berfungsi untuk menyalakan motor induksi 3 fasa dengan cara langsung menghubungkan motor ke sumber listrik sekaligus memberikan potensi dasar pada motor. Oke, cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.